Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yulisa Ambela, Maepeli, dan saya sendiri Weni Efrica Puspita. Di sini kami akan membahas tentang akhlak berkeluarga dan bermasyarakat. Pertama saya akan menjelaskan materi tentang akhlak berkeluarga. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi. Sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Dua pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dalam suatu keluarga keutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak, saling membutuhkan, saling membantu dan lain-lain, dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak. Dengan demikian diharapkan upaya orang tua untuk membantu anak menginternalisasi nilai-nilai norma dapat terwujud dengan baik. 2. Akhlakul karimah dalam rumah tangga. Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan meminifikasikan nilai-nilai iman, Islam, dan insan. Menurut Imam Ghazali, akhlak yang suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pengingkaran. Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal, maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Berikutnya, sebelum membahas akhlak terhadap suami atau istri, maka timbullah pertanyaan, mengapa orang hidup berumah tangga? Karena pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun fondasi pertama dalam sebuah komunitas masyarakat yang dibangun dalam sebuah ikatan sangat kuat serta dibalut dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Selanjutnya, dengan demikian timbul lagi sebuah pertanyaan, siapkah Anda menikah? Kesiapan berumah tangga secara Islam itu dibentuk melalui peristiwa pernikahan antara lain dari perempuan muslimah, yang tentunya diawali dengan persiapan di antaranya. Pertama, persiapan ruhiyal mental, siap menghadapi cobaan dan siap menyelesaikan masalah. Kedua, persiapan ilmiah atau mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga. Ketiga, persiapan jasadiah atau siap mengungsikan diri sebagai istri atau suami. Keempat, memilih istri atau suami sesuai dengan kriteria agama. Yang kelima, memahami hakikat pernikahan dalam Islam atau membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang keenam, persiapan materi kemampuan. Selanjutnya, tujuan perkawinan. Pertama, untuk meneruskan wujud keturunan manusia. Kedua, pemeliharaan terhadap keturunan. Ketiga, menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral. Yang keempat, menjaga ketentraman jiwa. Yang kelima, memberi pelindungan kepada anak yang dilahirkan. Selanjutnya, proses lahirnya cinta. Yang pertama, merasakan adanya kedekatan di antara mereka berdua, saling memperkenalkan diri secara terbuka. Kedua, masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman untuk berbicara tentang dirinya lebih mendalam atau pengungkapan diri. Ketiga, merasakan adanya saling ketergantungan antara berdua atau saling berbagi rasa dalam kegembiraan atau kesedihan. Yang keempat, adanya pemenuhan kebutuhan pribadi kekasihnya. Dia rela mengorbankan apa yang dimilikinya demi kebutuhan sang kekasih dengan senang hati dan ketulusan ikhlas. Tahap inilah yang disebut dengan cinta sejati yang disebut dalam Al-Quran dengan mawaddah. Kelima, pada hakikatnya hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Zariyat ayat 56. Yang keenam, ketentraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketentraman kehidupan ada, dan ketentraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu atau khususnya suami istri. Selanjutnya, akhlak suami atau istri. Menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian atau sejak awal tidur sampai bangun tidur yang dilihat hanya pasangannya. Kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri pakaian untuk suami, dan begitu juga sebaliknya. Ketiga, jangan menebar benih keraguan atau kecurigaan. Keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, atau saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. Kelima, selalu bermusyawarah atau berdialog. Lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Keenam, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Ketujuh, nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangannya atau jangan kikir memberi pujian. Ketujuh, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Kedelapan, jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing atau orang tua. Kesembilan, menjaga hubungan dengan baik pihak lain. Selanjutnya, ada kewajiban suami dalam Islam. Hak bersama suami istri. Suami istri hendaknya saling membutuhkan suasana mawaddah warahmah. Al-Ahrum ayat 21. Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. An-Nisa ayat 19 dan Al-Hujurat ayat 10. Hendaknya menghiasi dan pergaulan yang harmonis. An-Nisa ayat 19. Hendaklah saling menasihati dalam kebaikan. Selanjutnya, akhlakul orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang yang mampu anaknya menjadi generasi rabani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berikat dengan adab. Untuk itulah beliau mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur. Semua ada tuntunannya, termasuk adab anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya, para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab tersebut bersama anaknya, maka hal itu bisa berubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini akan berujung pada terbentuknya karakter yang bagus. Selanjutnya, keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tua. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Semoga dengan informasi tentang cara mengajarkan akhlak baik kepada anak ini, kita bisa menjadi generasi rabani beradab. Orang tua harus lebih merhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik, sehingga tercapai kebanggaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 9. Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran An-Nisa ayat 9. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lelah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman atau spiritual. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi semua orang tua harus memerhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah keimanannya. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah
berlaku lemah lembut kepada anak karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain, pertama, orang tua sebagai panutan. Kedua, orang tua sebagai motivator anak. Ketiga, orang tua sebagai cerminan utama anak. Keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Selanjutnya, akhlak anak terhadap orang tua. Orang tua adalah peraturan perwujudan kita. Kaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dari kedudukan yang kita raih. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindari bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Kedua, menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi kecuali dari jiwa yang begis dan kotor, berkurang dosa dan tidak bisa diharap menjadi baik. Sebab seandainya seorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mempunyai peranan yang sangat besar, berbuat baik kepada orang adalah kewajiban dan semestinya mereka diperlakukan dengan baik. Bersikap mulia terhadap orang yang telah membimbing, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahi dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa dibalas. Orang tua adalah orang-orang yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulisa Ambela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.